Oke, kita masuk pada pembahasan poin yang pertama, yaitu pengertian data dan informasi. Pada dasarnya, data merupakan kumpulan dari fakta atau keterangan yang berasal dari angka, simbol, kata, kalimat, dan lain-lain. Dalam ilmu komputer sendiri, data juga mempunyai pengertian yang serupa. Namun yang membedakan adalah data dalam komputer biasanya dikonversikan ke dalam kode biner agar dapat dioperasikan dan diolah oleh komputer sehingga menjadi informasi. Nah, apa itu informasi? Menurut George H. Bodnar, pengertian informasi adalah sebuah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan menurut Anton H. Melino, informasi merupakan data yang telah diproses dan diolah untuk tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut untuk menghasilkan sebuah keputusan. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan data yang sudah diolah. Poin bahasan yang kedua yaitu apa itu database? Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang diatur dan dihubungkan dengan cara yang membuatnya mudah diakses. Basis data biasanya berada di perangkat keras komputer dan dikelola secara otomatis oleh Database Management System atau DBMS. Sederhananya, basis data atau database adalah kumpulan data atau informasi yang disimpan secara sistematis. Database memainkan peran penting dalam perangkat untuk mengumpulkan informasi, data, atau file secara terintegrasi. Ya, kita masuk pada poin yang ketiga yaitu DBMS atau Database Management System. Adalah sistem software yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan memastikan data-data tersebut tersimpan dengan aman. Kita masuk pada poin yang keempat yaitu proses DBMS atau Database Management System. Database Management System mencakup proses yang pertama, defining. Database mendefinisikan tipe data, struktur, dan batasan dari data yang disimpan dalam database. Yang kedua ada manipulating. Database mencakup berbagai fungsi dan query untuk mendapatkan data yang dicari, termasuk operasi insert, update, dan delete, serta dalam generate report data. Yang ketiga ada sharing. Database dapat diatur untuk dapat sharing atau multi-path user dan program untuk mengakses database secara bersama-sama. Oke guys, sekarang poin kelima yaitu manfaat data redundancy, data isolation, dan data inconsistency. Data redundancy dapat memiliki beberapa salinan data yang sama dalam database. Data isolation memastikan bahwa beberapa transaksi dapat terjadi secara bersamaan dan tidak ada data dari satu database yang berdampak pada database lain. Data inconsistency, situasi di mana data yang sama ada di bagian database yang berbeda namun memiliki nilai atau arti yang berbeda. Selanjutnya, poin ke-6 yaitu tantangan costly, complexity, recovery, dan security. Yang pertama, biaya atau costly. Biaya adalah faktor penting dalam pengembangan dan implementasi teknologi. Beberapa proyek teknologi dapat menjadi sangat mahal, terutama jika melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, dan instruk yang kompleks. Tantangan biaya dapat mempengaruhi kemampuan organisasi. Yang kedua, kompleksitas atau complexity. Teknologi modern seringkali sangat kompleks, terutama dalam hal perangkat keras dan perangkat lunak. Mengelola dan memahami teknologi yang kompleks dapat menjadi tantangan bagi banyak orang. Tantangan ini dapat mencakup kesulitan dalam menginstal, mengkonfigurasi, dan mengoperasikan sistem, serta memahami dokumentasi dan paduan teknis yang umum. Yang ketiga, pemulihan atau recovery. Pemulihan adalah kemampuan untuk memulihkan sistem setelah terjadi gangguan atau kehilangan data. Yang keempat, keamanan atau security. Keamanan adalah aspek penting dalam teknologi modern. Ancaman keamanan seperti serangan cyber, pencurian data, dan malware dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu dan organisasi. Tantangan keamanan meliputi perlindungan data,
identifikasi dan pencegahan serangan, serta pemantauan dan deteksi ancaman potensial. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi dan individu perlu mengadopsi pendekatan yang holistik. Ini termaksud perencanaan anggaran yang matang, pemilihan teknologi yang tepat, pelatihan dan pendidikan yang memadai, serta implementasi kebijakan keamanan yang ketat. Selain itu, kerjasama antara berbagai pihak termaksud pemerintah, industri, dan masyarakat umum juga penting untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Poin yang ketujuh, apa itu Big Data? Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang terlalu banyak untuk dianalisis dan diproses menggunakan teknik dan metode tradisional. Poin yang ke-8, karakteristik Big Data, volume, velocity, dan variety. Pertama, volume. Volume menjelaskan sekumpulan data dalam jumlah yang besar dan tidak terstruktur. Sejumlah big data dihasilkan setiap detiknya berukuran ribuan terabit per detik. Contoh volume big data yaitu feed Instagram, Twitter, percakapan pesan, status WhatsApp, dan jumlah klik user dari halaman website. Yang kedua, velocity. Data bisa diakses dengan kecepatan pada detik itu juga. Velocity termasuk karakteristik big data yang ada dalam sistem operasi online. Contoh velocity yaitu aplikasi berbaris website, Office, Dropbox, G-Drive, Microsoft, dan Silverlight, dan lain-lain. Yang ketiga, variety. Karakteristik big data variety jumlahnya bermacam-macam. Variety mempunyai banyak variabel dari jenis data terstruktur dari database dan tidak terorganisasi. Analisis data yang tidak terstruktur membutuhkan algoritma yang berbeda seperti teks, gambar, suara, dan video. Data tersebut membutuhkan lebih banyak proses. Dalam data tidak terstruktur, masih ada data baru yang bisa dicari. Yang ke-9 yaitu apa itu Knowledge Management System atau biasa disebut KMS. Sistem manajemen pengetahuan adalah salah satu jenis sistem TI yang menyimpan dan mengambil pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman, kolaborasi, dan penyelarasan proses. Sistem manajemen pengetahuan dapat ada di dalam organisasi atau tim, tetapi juga dapat digunakan untuk memusatkan basis pengetahuan Anda kepada pengguna atau pelanggan Anda, mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat disebut manajemen pengetahuan atau knowledge management, komponen knowledge management system. Manfaat dari knowledge adalah manfaat spesifik dari knowledge management system itu adalah sebagai berikut. Dengan sumber pengetahuan yang ada, perusahaan bisa dengan mudah menggunakan untuk konteks lain. Dengan begitu, biaya dan waktu tidak akan keluar banyak. Karyawan bisa memanfaatkan sumber pengetahuan dengan mudah. Yang terakhir, materi ke-10 tentang jelaskan siklus knowledge management. Siklus manajemen pengetahuan merupakan sebuah fase yang menjelaskan. Saya akan menjelaskan tentang 17 fase di sini. Yang pertama tentang identifikasi, yang kedua tentang pembuatan grade, yang ketiga tentang penyimpanan store, yang keempat tentang pembagian atau biasa disebut share, yang kelima tentang penggunaan use, yang keenam tentang pembelajaran learn, yang ketujuh improvisasi atau biasa disebut improve, yang kedelapan piramida kognitif KMS, yang kesembilan tentang data, yang ke-10 tentang informasi, yang
yang ke-11 tentang pengetahuan, yang ke-12 tentang kebijakan, yang ke-13 tentang model KMS, yang ke-14 tentang socialization, yang ke-15 externalization, yang ke-16 combination, yang ke-17 internalization. Di sini ada 17 fase yang telah saya jelaskan, mempunyai pengertiannya masing-masing, tetapi dalam video ini saya tidak menjelaskan pengertiannya. Mungkin di video lain saya akan menjelaskan. Terima kasih. Dan terima kasih, ini adalah pembahasan materi yang dibawakan kelompok kami, kelompok 1 dalam tugas PTI dengan tugas yang kedua, dengan 10 materi yang disampaikan kelompok kami, kelompok 1 dengan anggota kelompok 5 orang yang masing-masing orang menjelaskan 2 materi. Materi yang pertama dan yang kedua dibawakan oleh Christine Labelau, materi yang ketiga dan keempat dibawakan oleh Fiona Kusapi, materi yang kelima dan keenam dibawakan oleh Herhan Sateno, materi ke-7 dan ke-8 dibawakan oleh Minanda Joteli, materi yang ke-9 dan ke-10 dibawakan oleh saya sendiri Malicelo Pulalan. Teman-teman jangan lupa like dan share ya, ini adalah referensi yang kami tampilkan.